Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para asatid, pengurus DKM, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah semuanya, apa kabar malam hari ini? Berat banget. Saya ulang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya yang hadir di masjid tercinta ini, apa kabar malam kita hari ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebuah pepatah yang menyakitkan. Tak kenal maka Masya Allah, tega banget. Tadi sebelum dikenalkan pun mungkin ada yang belum tahu saya dan tidak sayang pada saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, sepertinya kalau kita kembali kepada ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah mulai harus menyayangi meskipun tidak kenal. Setuju tidak? Setuju ya? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi mulai malam ini nanti bisa keluar dari masjid atau pas pulang dari sini ke rumah, nggak kenal tuh siapa, entah dengan berbagai macam model penampilannya seperti apa, ya tidak peduli kita. Kewajiban kita apa, Bapak Ibu? Menyayangi dia. Ya, sepakat ya? Ini yang dilakukan Rasulullah. Maka untuk menyayangi Rasulullah tidak pasang syarat kenalan dulu. Sehingga kalau mau dirubah yang pas gitu, yang kira-kira enak didengar, tak kenal maka sayangilah. Kalau sudah kenal maka berikan sayang lebih untuknya. Masya Allah. Kita nggak kenal nih. Misalkan di jalan ini siapa gitu. Mungkin penampilan dia kurang mengenakan di hati kita, atau sifatnya kok nggak sopan sama orang tua, misal. Itu jangan sampai mempengaruhi rasa sayang kita kepadanya. Tapi ketika kita sudah kenal nih, ternyata keluarganya begini, kehidupannya begini dan sebagainya, maka kewajiban kita adalah memberikan kasih sayang lebih kepadanya. Masya Allah. Jadi sekarang sudah kenal dengan saya, Bapak Ibu, adik-adik semua harus ikhlas memberikan kasih sayang lebih pada saya ya, insya Allah. Karena ketika saya masuk ke sini pun pertama kali langsung ketemu security, saya belum kenal, tapi saya sudah menyayangi beliau-beliau semuanya, insya Allah. Terima kasih. Hari ini bagi saya adalah hari penantian yang ke-46 tahun, Bapak Ibu. Jadi 46 tahun usia saya itu ternyata harus mengalami takdir malam ini ketemu dengan Bapak Ibu semua di salah satu acara tarawih bersama dan kultum nuzul Quran. Makanya Masya Allah, jangan pernah tidak maknai setiap rangkaian peristiwa yang Allah takdirkan. Sampai Allah sampaikan wal akhiratu khairul laka minal ula. Sebagian mufassirin memaknai negeri akhirat itu lebih utama daripada dunia. Enggak salah. Sebagian juga memaknai bahwa waktu yang kita lalui yang paling belakang adalah lebih utama daripada yang kemarin-kemarin. Dan itu dipertegas oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, jika hari kamu sekarang ini sama saja dengan kemarin, maka rugi. Sehingga hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Alhamdulillah.
Jadi ini perlu saya sampaikan agar kita terbuka ya Bapak Ibu tentang apa yang mau kita bahas nih, yaitu Al-Quran. Tanggal ini, tanggal 17 Ramadan ini, kalau kita kepoin, maka kita akan menemukan banyak hal. Tapi sifatnya adalah pengetahuan. Nuzul Quran itu apa? Lailatul Qadar itu apa? Bedanya apa? Sejarahnya seperti apa? Ya, itu kita bisa baca di mana saja. Tetapi memaknai itu yang harus dibuat lebih serius. Sehingga setiap tahun idealnya kita punya evaluasi. Malam ini malam ini nuzul Quran. Ada pemahaman apa yang baru dan aktivitas apa yang baru. Kalau bahasa lainnya, amalan apa yang baru untuk menandai bahwa kita, saya pribadi misalnya, melewati nuzul Quran yang ke-46 ini. Begitu. Nanti tahun depan kalau Allah kasih panjang umur, amin. Semuanya kita semoga panjang umur semua ya. Ya, insyaallah. Gitu. Maka kita evaluasi lagi. Jangan sampai nuzul Quran tahun depan sama pemahamannya, amaliyahnya, habis memahami harus diamalkan. Repotnya kalau ilmu itu hanya dipahami sebagai knowledge, tapi tidak dipraktekkan. Ya. Padahal sekecil apapun itu harus dipraktekkan. Itulah namanya hidayah. Itulah namanya petunjuk di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, setiap tahun di peristiwa nuzul Quran ini kita ditantang oleh Allah untuk terus mengkajinya dan mendapatkan saripati yang luar biasa. Sampai Allah sampaikan Al-Quran itu mudah kok. Tidak dipersulit orang belajar Al-Quran. Jangan ditakut-takutin. Kamu gak bisa bahasa Arab ya? Jangan buka-buka Al-Quran. Jangan coba-coba memaknai Al-Quran. Nanti salah loh. Justru yang bilang seperti itu malah kurang tepat. Kenapa? Karena Al-Quran itu amanah yang dititipkan pada Rasulullah untuk disampaikan ke kita semua. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun karakter geografis di mana dia tinggal. Jadi kalau kita lihat di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini bukan untuk lomba aslinya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Aslinya nih, bukan untuk lomba, bukan untuk hebat-hebatan suara yang indah, tetapi untuk petunjuk. Ya. Sepakat tidak sepakat, Allah sampaikan gitu. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab ini nggak ada ragunya, sedikit pun nggak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah. Ini dasar nih. Kalau kita baca novel, baca cerpen atau mungkin baca buku-buku ilmiah, kita berpikir, masa iya begini? Nah, kita bisa berdebat sama manusia. Tetapi ketika kita baca Al-Quran, sudah dikasih rumus oleh Allah, dzalikal kitab la raiba fi, enggak ada ragu. Jadi siapapun dengan berbagai macam latar belakang keilmuan, ketika membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan pendaran-pendaran mutiara yang luar biasa. Kalau zaman dulu kita sering lihat tafsir itu ditulis oleh orang per orang personal. Tafsir Al-Marawi, ya, tafsir Ibnu Katsir. Ada 2 orang, Jalalain dan lain sebagainya. Tapi gini, kita bisa temukan kalau Bapak Ibu kepo-kepo di dunia maya, maka akan ada namanya tafsir ilmi. Misalnya ada buku yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, dan yang menjelaskan itu tim dari Departemen
Agama MUI, ya, dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, orang-orang yang cendekiawan itu membuat itu, merumuskan, mendiskusikan, dan kemudian ya, menghasilkan karya yang disebut tafsir ilmi. Itu contoh perkembangannya. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa banyak begitu? Inilah bukti bahwa Al-Quran itu dahsyat. Al-Quran itu luar biasa. Yang 1400 tahun silam diragukan. Jadi kalau kita sekarang hitung 2024, Rasulullah wafat tahun 632 Masehi, berarti kurang lebih usia sempurnanya Al-Quran selesai, nggak turun wahyu lagi sampai sekarang 1392 tahun Masehi, dan bisa jadi sekitar 1400 tahun Hijriah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ada satu ayat misalnya di surat Al-An'am ayat 125, Allah kasih gambaran orang yang diberi kemudahan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, maka orang-orang ini akan menerima Islam dengan lapang, senang. Menerima Islam itu senang banget. Makanya kalau kita lihat YouTube Bapak Ibu ya, kisah-kisah para mu'alaf itu senangnya bukan main. Sedangkan kita dari procot lahir, procot itu bahasa Jerman ya, dari lahir udah Islam, kadang-kadang nggak merasa senangnya di mana. Kadang-kadang, insya Allah yang di sini semuanya merasa senangnya, amin. Ya, masya Allah. Mereka senang banget. Berarti apa? Menurut Al-An'am 125 ini, mereka itu diberi petunjuk oleh Allah. Senang banget berislam. Meskipun harus tutup aurat, meskipun harus meninggalkan zina, meskipun harus meninggalkan dunia malam dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya. Dan di situ Allah sampaikan juga, sedangkan kebalikannya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah sehingga menjadi kafir, dia kafir, tidak mau menerima Islam, Allah sampaikan, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama'. Masya Allah. Yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama'. Coba, bisa jadi Bapak Ibu, 1400 tahun yang lalu orang-orang kafir dengan dengar ayat ini tertawa. Kenapa tertawa? Coba kita perhatikan. Allah kasih gambaran di dalam Al-Quran bahwa orang yang tidak mau menerima seruan Rasulullah Muhammad itu diibaratkan orang yang dadanya ini dhayiqan, sempit, harajan, sesak, ya. Ka'annahu yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Tertawa orang kafir. Kenapa tertawa? 1400 tahun yang lalu siapa yang pernah naik ke langit? Gak ada yang pernah naik ke langit. Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj itu pun gak banyak orang percaya. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang lainnya belakangan. Karena sebelumnya gak ada contoh, gak ada bukti secara empiris orang naik ke langit. Sehingga orang-orang kafir semakin mencemooh, ini bukti Al-Quran itu karyanya Muhammad. Kalau mau buat ibarat yang masuk akal dong. Orang yang gak mau menerima ajaran Islam, maka dia dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia di dalam ruangan tertutup. Kan gitu harusnya. Tapi enggak. Allah sampaikan ka'annahu yas'adu bis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Tahun 1969 ya, peristiwa pertama kali orang menjelajah angkasa, baru ketahuan apa? Bahwa semakin ke atas atmosfer kita ini semakin habis oksigennya. Sampai keluar di luar batas atmosfer, maka yang ada nitrogen dan racun-racun yang lain.
Ketika seseorang kekurangan oksigen, apa yang terjadi ibu? Sesak, Bapak, Masya Allah. Gitu sesak. Coba orang yang 1400 tahun lalu mencemooh ayat ini, kalau mereka hidup kembali, baru mau beriman setelah menunggu 1400 tahun. Ya, setelah menunggu penelitian ilmiah, kemajuan teknologi yang diciptakan sebagai karya manusia. Masya Allah. Padahal di awal surat Al-Baqarah disampaikan orang-orang ya yang mendapat petunjuk itu, dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa itu ghaib? Bisa jadi sesuatu yang dianggap nggak tampak mata tapi ada, diyakini ada, itu ghaib. Nah, termasuk orang menembus angkasa itu 1400 tahun yang lalu ghaib. Nggak mungkin, impossible. Tapi ternyata betul, dan mereka para astronot membawa tabung oksigen. Karena kalau tidak bisa mati. Nggak ada oksigen, kekurangan oksigen di atas. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Satu itu Bu, satu itu Pak. Ya, baru satu ayat baru bisa terbukti secara empiris 1400 tahun lamanya. Makanya Rasulullah mengajarkan bahwa orang beriman itu harus menaruh akalnya di bawah keimanan, di bawah keyakinan terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Nah, lalu apa hal yang baru nih yang harus kita miliki di Nuzulul Quran kali ini? Ya. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat banyak hal, maka satu hal yang kadang sering dilupakan, bahwa orang yang bertakwa, tadi yang disebut Allah dalam awal surat Al-Baqarah, ya, hudalil muttaqin itu adalah orang yang identik dengan sebutan ulul albab. Kalau kita cari padanan makna dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada yang memaknai orang yang berilmu mendalam, orang yang pemahamannya hebat, atau ada yang memaknai cendekiawan. Padahal sederhana. Kalau kita kaji, ulul albab itu nggak sesulit itu. Ulul albab itu kalau kita kaji malah harus identik dengan al-muttaqun, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu keniscayaan. Nggak boleh kalau kita nggak bertakwa. Kalau kita hanya iman saja nggak boleh. Dan itu dipertegas oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini benar-benar menjadi tanda bagi orang yang ulul albab. Orang mutakin harus ulul albab. Ya. Lalu dijelaskan siapa ulul albab itu? Alladzina, yaitu orang-orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masya Allah. Jadi orang-orang yang ketika dia dalam kesehariannya selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring. Nah, ini berarti zikir. Jadi orang bertakwa, beriman itu harus selalu berzikir pada Allah. Ini Quran. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Nah, ini lanjutannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia berpikir atas penciptaan langit dan bumi ini. Dulu belum ada mikroskop. Sesuatu yang kecil atau air putih yang kita lihat bening, dianggap bening, gak ada apa-apa. Setelah dilihat dengan mikroskop ternyata ada bakterinya. Dulu belum ada teleskop atau teropong bintang. Ketika kita melihat ke angkasa, ya gitu aja, biru aja atau gelap aja.
Tapi setelah itu ternyata di alam raya di atas kita ini dahsyat. Kita nggak ada apa-apanya. Itu kerjaan ulul albab. Itu kerjaan orang bertakwa itu. Kalau kita nggak pernah begitu, dipertanyakan ketakwaan kita. Makanya para alim ulama itu ngajarin, kalau malam ajak anak-anak keluar, mungkin di tengah malam untuk tahajud, lihat langit, lihat bulan, lihat bintang. Getarkan hati mereka, getarkan hati kita dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dulu nggak terlihat apa-apa. Sekarang kenapa begitu menakjubkan angkasa luar itu? Masya Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu agar kita bisa seperti itu, bisa memikirkan itu? Nah itu kita pikirkan. Bagaimana cara mikirnya? Gampang. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya pemikiran kita terhadap alam semesta itu harus mengakhiri pada sebuah doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada semua yang Kau ciptakan ini sia-sia. Bukan hanya alam yang kita lihat Bapak Ibu adik-adik, tetapi apa yang terjadi dalam diri kita itu nggak ada yang sia-sia. Setiap apa yang kita alami, baik itu mungkin menyakitkan, menyedihkan, membahagiakan, menguntungkan, merugikan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Hanya kita yang tidak mampu menangkap kebesaran Allah, rahasia di balik itu. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan berikutnya, bagaimana cara mengungkap rahasia itu? Bagaimana ketika kita melihat kondisi di dalam diri kita ini ada kok begini ya, tapi kita mengetahui ada rahasia, sehingga kita tidak akan putus asa, tidak akan mudah untuk putus asa, cepat move on-nya, selalu bangkit, selalu bersemangat. Itulah berkah dari nuzulul Quran. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberkahi kita, semoga ketika kita mengidentifikasi apapun lahir sebuah takbir dalam hati kita, Allahu Akbar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.